Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja yang dirahmati Allah di tanah air, mendekati Allah, beribadah dengan Allah, mengaplikasikan syariat Nabi, banyak cara pandang. Bagi sebagian ulama Nahdlatul Ulama, ulama NU, agama tidak hanya terbatas kepada syariat saja, tetapi mengenal lebih jauh dengan Allah itu melewati fase-fase yang barangkali jauh lebih bersifat esoterik. Di Indonesia masuknya jauh rekod dari Thailand dan dari saja. Nah, kita bisa saksikan bahwa kenapa hiruk pikuk perdebatan sekarang yang terjadi ketika mengaplikasikan agama memunculkan satu kegerahan. Ini ada baiknya kalau aswaja kemudian membedakan satu bentuk tingkatan-tingkatan dalam ibadah. Bagi Nahdlatul Ulama, mencari Allah itu tidak bisa dengan otak, dengan ilmu saja, tetapi lebih banyak dengan hati. Oleh sebab itu terminologi pencarian Allah dimasukkan dalam skala yang besaran pertama adalah as-sholatu mughul ibadah. Nah, pada tataran as-sholatu mughul ibadah ini syariat yang berbicara. Ditentukan misalnya dalam bentuk tatanan sholat, diawali dengan takbiratul ihram, kemudian ditutup dengan salam. Ketika itu dilakukan takbiratul ihram dan salam, khusyuk tidak khusyuk, fasih tidak fasih, asal memenuhi syarat tumakninahnya, rukun syaratnya, maka dianggap sah. Nah, ini yang kemudian melebar sampai pada tataran hukum fikih. Kemudian berbicara bagaimana sholat itu harus pakai niat apa enggak, diperdebatkan di mana-mana. Niat itu kan harusnya di dalam hati. Nah, maka ada yang menjawab bahwa niat itu diucapkan dengan lisan dulu, ikrar bil lisan, tasdik bil qalbi, amal bil arkan, dipraktekkan, itu baru sah, dan banyak macam-macam. Maka ketika berbicara masalah as-sholatu mughul ibadah, kita sesungguhnya tidak ketemu Tuhan, karena kita hanya melakukan, kalau salah-salah hanya gerak badan saja. Maka kita lihat, kita banyak saksikan sholat tarawih yang jengkang-jengking, jengkang-jengking yang tidak memenuhi syarat keindahan hati. As-sholatu mughul ibadah inilah yang kemudian melahirkan bid'ah. Apakah pakai kunut, apakah pakai sayyidina, kunut nazilah itu bagaimana, kunut yang biasa bagaimana. Ada yang berpendapat bahwa kunut dilakukan oleh Nabi hanya 1 bulan, setelah itu tidak lagi membaca kunut. Banyak lagi persoalan-persoalan yang kemudian sholat itu hanya menjadi ritual. Saking bingungnya orang melakukan sholat karena banyak teori yang demikian, karena hanya sampai pada tataran teori dan definisi, maka kemudian orang mencari ke tingkat kekhusyuan dengan menafsirkan min asari sujud itu dalam bentuk adalah bentuk fisik saja. Bentuk fisik min asari sujud kemudian banyak kita saksikan sekarang ini anak-anak muda baru edo ngapal, bahwa dianggap bahwa karena baru ngapal maka dia khusyuk sholatnya. Tidak begitu. Kalau hanya sekedar batuk ngapal, banyak bisa ciptakan, atau asal ditempeli batu di atas, di depan pesujudan bisa ngapal batuknya. Tetapi sholat yang pada tataran as-sholatu mughul ibadah ini hanya pada tataran hakul adami dan hakullah. Sampai ke Allah, sholat, laporan diterima apa enggak diterima, enggak ngerti. Dalam fisik melakukan risalah rukun Islamnya, ya sudah, itu sudah syahadat kemudian sholat.
Tapi ada lagi yang sesungguhnya untuk mencapai Allah tidak cukup hanya dengan tatanan-tatanan dunia, karena ini akan menjebak, kemudian Allah akan dihadirkan dalam bentuk syariat. Ini yang berbahaya. Yang sekarang muncul di mana-mana adalah bentuk-bentuk gerakan-gerakan pentakfiran, gerakan-gerakan mengkafirkan orang ini. Karena apa? Muncul satu bentuk tafsir yang monolitik. Nah, ini bisa terjadi sejak zaman dulu, dari awal kemunculan Wahabiyah yang bermula dari Abdul Wahab, Ahmad bin Abdul Wahab, kemudian bekerja sama bersinergi dengan Abu Su'ud, ini melahirkan Wahabiyah. Ini melahirkan bentuk pentakfiran yang sangat luar biasa, sehingga Masjidil Haram yang semula menjadi debat, tempat berdebat, tempat bermusyawarah, tempat berhalakoh antar madhab baik madhab Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi, itu menjadi hilang. Bahkan ulama-ulamanya pun karena dianggap tidak sesuai dengan tafsirnya Abdul Wahab, dianggap sebagai kafir atau sesat. Maka gerakan penyesatan atau pengkafiran itu diikuti dengan pemberangusan ulama-ulama itu, bahkan sampai kepada pembunuhan. Ini terjadi perebutan harta benda dan sebagainya, sehingga sampai terjadi memunculkan satu gerakan reaksioner yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya gerakan kepahlawanan yang diakui oleh Ahlussunnah wal Jamaah dan seluruh Indonesia dan seluruh dunia bahkan, yaitu gerakan munculnya diplomasi luar negeri bebas aktif yang pertama sebelum ada Indonesia ini lahir, yaitu pembentukan Komite Hejaz. Komite Hejaz ini diawali dengan kemenangan Abdul Wahab atau Wahabiyah ini ketika Abu Su'ud bisa menguasai tanah Hejaz dan Madinah. Jadi setelah Abdul Wahab ini melakukan gerakan dan kemudian diberangus oleh Mesir, ya, pada waktu itu pemerintah Mesir, maka dia menyusun kekuatan lagi, dan ketika kurun waktu kekuatannya sudah demikian hebat, dia bisa menguasai Hejaz dan Madinah. Apa yang terjadi setelah penguasaan Hejaz dan Madinah? Banyak ulama-ulama yang tidak sepaham di pantai, banyak peninggalan-peninggalan Islam, sejarah Islam yang dihancur leburkan. Bahkan kalau kita tahu sekarang ini peninggalan tempat kelahiran maulidnya Nabi aja sudah menjadi WC umum. Tempat maulidnya empunya surga yang bernama Siti Khadijah menjadi WC umum. Ini karena apa? Terjebak kepada as-sholatu mughul ibadah saja. Jadi Gusti Allah dihadirkan dalam ruang yang sempit, kemudian diaplikasikan dalam bentuk risalah-risalah atau hukum-hukum syar'i. Maka tanda-tanda yang mengarah ke sana semakin kental adalah dengan munculnya perda-perda syariah di Indonesia. Hampir 10% di kabupaten-kabupaten ini, di daerah-daerah yang dulu pernah menjadi pergerakan munculnya Islam radikal, kayak di Sulawesi, di Jawa Barat, di Poso, dan di daerah-daerah tertentu itu muncul kembali sekarang ini perda-perda syariat yang sesungguhnya ini ingin menghadirkan Allah dalam kotak sempit yang bernama hukum fikih, bahwa seseorang menjalankan syariat Islam sepenuh-penuhnya sesuai dengan Quran dan hadis itu pasti, tetapi tidak perlu diperdakan menjadi hukum syariah. Nah, ketika dijadikan hukum syariah, Allah terlibat di situ, maka kemudian terjadi pelanggaran-pelanggaran kemudian kepada Allah, padahal ini hanya bernegara, berbangsa. Hukum agama itu jauh di atas itu. Ini, maka berbahayanya kalau kita hanya sekedar sholat dalam kriteria as-sholatu mughul ibadah, itu kita tidak akan ketemu Allah, karena hitungannya adalah berapa ganjaran, berapa pahala setiap rakaat. Maka memunculkan sunnah-sunnah sholat yang sesungguhnya tidak ketemu dengan Allah, hanya menghitung jumlah rakaat. Maka Rasulullah sesungguhnya meminta kita pada tataran as-sholatu lidzikri,
Nah, ini disebut dengan sholat wusta. Banyak orang menafsirkan bahwa sholat wusta itu adalah sholat asar atau sholat duhur. Bukan, sholat wusta itu sesungguhnya dari sholat bagian tengah ini, dada ini. Maka di situ akan ada pertemuan dengan Allah ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika sujud. Sholat wusta ini menggarap suasana hatinya. Nah, inilah yang disebut dengan as-sholatu lidzikri, senantiasa ingat kepada Allah. Bahkan sholatnya pun dianggap sebagai satu bentuk penyerahan diri kepada Allah. Ketika ada adzan, as-sholatu khairu minan naum, atau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Nah, ini as-sholatu lidzikri. Nah, sholat pada tataran as-sholatu lidzikri ini maka akan menjadikan hatinya menjadi bersih. Jadi ini proses menuju kepada ketakwaan. Ini yang disebut dengan takholi. Ini yang disebut dengan takholi, membersihkan hati dulu. Maka ala bidzikrillah tazkiyatul qulub, membersihkan hati dulu. Untuk mencapai Allah dalam mi'rajnya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, harus ada pembersihan hati dulu. As-sholatu lidzikri ala bidzikrillah tatmainul qulub, menenteramkan hati. Kenapa hati bisa menjadi tentram? Karena zikir. Ya, zikir itu kenapa kok bisa menjadi tentram? Karena ala bidzikrillah tazkiyatul qulub, membersihkan. Ketika tidak terlalu banyak hati ini memikirkan keharu-biruan dunia, ketamaan dunia, derajat, pangkat, harta, benda, kekuasaan, maka hati menjadi tentram. Semakin sederhana kita memandang dunia ini, tidak ada apa-apanya, semakin kita ingat kepada Allah. Dan ketika ingat kepada Allah, sesungguhnya kita berzikir. Pemirsa aswaja yang dirahmati oleh Allah, banyak orang untuk mencapai as-sholatu lidzikri ini berusaha, malah bisa mendatangkan kursus-kursus malah, tapi tidak mungkin bisa mencapai sholat yang bisa melahirkan kekhusyuan karena hatinya bersih dulu. Maka sholat wusta itu dipentingkan, sholat dada bagian tengah ini. Nah, bagaimana caranya? Ini diawali dengan sholat daim dulu, senantiasa hadir, baik dalam keadaan tidur, baik dalam keadaan bangun, baik dalam keadaan duduk, dia mengawalinya dengan sholat daim dulu. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Bahkan Rasulullah ketika turun wahyu ini sampai menangis. Karena apa? Hati Rasulullah sudah bersih. Kenapa? Hati Rasulullah isinya sudah Allah, hatinya sudah Allah, bahkan akhlaknya pun Quran, perilakunya perilaku Quran. Maka Allah sendiri memuji akhlakul khuluq. Kenapa akhlakul khuluq? Karena beliau sudah mengalami satu bentuk salat daim, hadir bersama Allah. Bahkan beliau sudah mengalami satu proses di mana pada zaman Adam dan pada zaman dirinya sendiri bertemu dalam satu kaukus, yang ini disebut dengan awal mi'rajul lil mu'minin. Ini awal Isra wal Mi'raj. Nabi mendapatkan gelar Imamul Anbiya wal Mursalin setelah melakukan sholat wusta, setelah melakukan sholat daim. Ketika risalah sholat belum datang, Nabi senantiasa mengisi nafasnya dengan hu Allah, hu Allah, hu Allah, senantiasa tarikan nafas menjadi hu Allah, hu Allah. Ini yang disebut salat daim. Nah, sementara kita tarikan nafas sehari semalam itu jumlahnya kalau nggak salah 319.000, sama dengan jumlah Nabi. Kita kelempus keluar masuknya nafas kita, tidak ada yang namanya asma Allah. Maka ketika Gusti Kanjeng Nabi lulus, dianggap lulus dan diluluskan oleh Allah,
ketemukanlah zaman segala zaman, sejak zaman Nabi Adam dan zaman Nabi Muhammad, dikumpulkan dalam satu ruangan tertentu. Rasulullah diminta untuk menjadi imam, maka disinilah baru muncul jabatan Rasulullah Imamul Anbiya wal Mursalin. Nabi Adam bermakmum, nabi-nabi yang lain makmum dalam sholat awal menjelang Mi'raj. Oh, ini maka sama dengan kita, kalau kita melakukan sholat as-sholatu lidzikri, kita secara sadar ketika Allahu Akbar ini ribuan miliatan malaikat ikut menjadi makmum kita. Ini tidak akan tercapai kalau hanya sekedar as-sholatu mughul ibadah. Karena apa? Hanya untuk memenuhi prasyarat kewajiban agama saja. Sholat kepada siapa juga nggak jelas, hati kemana juga nggak jelas. Allahu Akbar, hati ini neng pasar. Allahu Akbar, ada anak-anak ribut di sekitarnya, nggak konsentrasi. Padahal yang namanya as-sholat wusta ini ketika dilakukan oleh Sayyidina Ali ketika kena panah, Allahu Akbar, kepasrahan yang tinggi, ketasliman yang tinggi, dia memasuki satu kawasan, bukan kawasan dunia tetapi kawasan lintas galaksi menuju kepada Allah. Panah yang menancap di punggung ditarik, tidak menimbulkan sakit. Maka sama yang saya katakan tadi, Rasulullah ngimami sekian ribu nabi. Ini kenapa Rasulullah dianggap sebagai Imamul Anbiya wal Mursalin. Lalu setelah ini selesai, Rasulullah melakukan sholat Mi'rajul lil Mu'minin. Kita tidak mungkin melaksanakan sebagaimana Rasul Mi'raj kepada Allah. Maka Rasulullah kemudian mengajarkan kepada kita pada tataran as-sholatu lidzikri. Saya katakan tadi, senantiasa melahirkan satu tuntutan dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring, senantiasa ingat kepada Allah. Dan Rasulullah setelah mengalami proses pemampatan zaman berzaman ini, datang ayat inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahar. Ini melahirkan satu bentuk pertarungan batin yang sangat luar biasa. Karena apa? Bagi Abu Hurairah yang membangunkan Rasulullah, ya Rasulullah, ini sudah saatnya sholat subuh. Itu mendapatkan wahyu, mendengarkan wahyu inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab, biasa-biasa saja. Tetapi bagi seseorang hamba Allah yang sudah melakukan sholat mughul ibadah dan as-sholatu lidzikri, sehingga bisa melintasi zaman berzaman, Rasulullah membayangkan seandainya bumi itu tidak diciptakan oleh Allah, inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahar, pada tataran ini, kalau seandainya bumi ini di sini adalah ada matahari, dan ini bumi tidak bergerak sendiri berputar, kemudian memutari matahari, dia tidak melakukan rotasi dan tidak memutari matahari, maka bumi yang berhadapan dengan matahari ini akan kering, dan semua manusia akan kering, karena tubuh manusia hampir 70% berisi air. Ini melahirkan satu sentuhan yang sangat luar biasa. Betapa Allah demikian hebatnya, maka kita mengarah kepada Allah dengan kelembutan hati, mencapai ke sana. Rasulullah juga membayangkan, lalu kalau bumi ini yang di sebelah sini tidak terkena matahari, dia akan membeku. Nah, kalau membeku tubuh manusia, tubuh semua binatang ini. Saya sempat ke Beijing itu, ketika itu ada -11. Ketika saya datang ke makomnya Syekh Abdul Qadir At-Tabrani di daerah Dongxi, saya diundang oleh Perdana Menteri Cina di sana, mewakili Gus Dur pada waktu itu. Di sana -11 saja, Kang Said Agil Sirot, kemudian Kang Arwani itu sampai kedinginan, walah nggak karuan sampai. Nah, kalau bumi ini membeku, tidak hanya -11, membeku, maka tubuh manusia juga akan menjadi beku. Kalau beku, maka jantung tidak akan bergerak. Apa yang terjadi? Kematian di mana-mana. Ini hebatnya Rasulullah, karena dia sudah melakukan perjalanan waktu mulai dari Nabi Adam sampai dengan Rasulullah. Kemudian dia bisa melihat ayat ini melahirkan sentuhan yang sangat luar biasa. Lalu setelah melahirkan itu, baru Rasulullah mengatakan,
disebutkan di situ, Robbana ma khalaqta hadza batila. Jadi tidak hanya sekedar mengucap Robbana ma khalaqta hadza batila, sungguh tidak sia-sia apa yang diciptakan oleh Allah. Rasulullah sudah mengerti buktinya Robbana ma khalaqta hadza batila. Maka kenapa bumi berputar, maka kenapa bumi mengelilingi matahari, maka kenapa matahari menyinari, maka semuanya Allah sudah. Ini bisa digagapi dengan as-sholatu lidzikri. Jadi as-sholatu lidzikri kita diajarkan untuk mencapai satu bentuk pencapaian Rasul kontemplatif yang sangat-sangat stereotip sampai pada tataran pendalaman. Maka Quran tidak hanya bisa dibaca saja, dimaknai sesuai katanya. Ada rahasia-rahasianya yang itu bisa diungkap ketika Anda sudah melakukan as-sholatu lidzikri. Ucapan, kata-kata, makna, tafsir itu sekian banyak jumlahnya. Maka lebih tidak bijaksana lagi kalau seseorang kemudian mengklaim bahwa Quran dengan tafsir monolitik, tafsir Imam Hanafi, tafsir Imam Syafi'i, Imam Hambali dianggap tidak sah. Tafsirnya adalah tafsir ala Wahabi. Lah ini keliru. Bahwa Anda semuanya mau melakukan tafsir, mau melakukan istihad, silahkan. Tapi gunakanlah istihadmu, tafsirmu sendiri. Jangan paksakan orang lain untuk menggunakan tafsirmu. Karena satu ayat Quran ini tidak ada orang yang mampu menafsiri 100% benar. Karena kalau ada orang mengaku bahwa menafsiri Al-Quran 100% benar, maka dia sudah menyamai Allah itu sendiri. Oh, ini masalahnya. Bahkan Allah sendiri mengatakan, Nabi mengatakan, kalau lautan dijadikan tinta dan daratan sebagai kertasnya untuk menuliskan ilmu Allah, tidak akan mampu. Maka kalau ada seseorang menafsirkan satu kata dan merasa benar sendiri, maka dia sudah menjadikan dirinya sebagai berhala, berarti menyamai kemampuan Allah itu sendiri. Saudaraku pemirsa Aswaja rahimakumullah, pada tataran sholat wusta inilah kita diajarkan dalam bentuk terminologi tasawufnya adalah takholi. Nah, dari kebersihan hati inilah bisa melahirkan satu bentuk amal aplikasi yang namanya tahali. Kita beramal baik karena wadahnya sudah bersih, maka kemudian air yang dijadikan isi gelas tubuh kita atau amal soleh kita akan menjadi bersih. Nah, puncaknya adalah kepada as-sholatu mi'rajul lil mu'minin. As-sholatu mi'rajul lil mu'minin ini adalah ketika kita semua gelas tubuh kita yang diisi dengan yang sudah bersih ini kemudian diisi dengan amal kebaikan ditujukan kepada Allah lillahi ta'ala, maka gelasmu akan memancarkan cahaya Allah. Ini yang disebut tajalli. Maka mi'rajnya Rasul itu bukan sekedar rohnya saja, tapi seluruhnya, karena bahkan Allah sendiri merapatkan antara zaman Adam sampai zaman Rasulullah. Kenapa? Tandanya apa? Rasulullah ketika Mi'raj itu bisa melihat baqiaknya Bilal yang ada di depan surga. Loh, kan surga itu kan harus zaman akhir, setelah itu baru diketahui ada surga dan neraka. Kenapa sudah ada di situ? Karena Rasulullah melakukan perjalanan sampai yaumul akhir dalam satu bentuk wawasan yang bernama Mi'raj, Isra wal Mi'raj. Nah, dari Mi'raj ini kemudian Rasulullah melihat satu baqiaknya Bilal yang sudah di depan surga. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah dari zaman dunia, sebelum dunia sampai akhir dunia, sampai memasuki kawasan surga. Ini perjalanan relung waktu yang tidak bisa dilakukan oleh nabi-nabi manapun, manusia-manusia manapun, kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena Rasulullah lah lambang dari rahmatan lil alamin. Maka Rasulullah diberikan risalah untuk membawa manusia ini kepada Rabbul Alamin. Ketemunya rahmatan lil alamin dan Rabbul Alamin inilah yang disebut dengan dalam bahasa Jawa manunggaling kawula marang Gusti. Maka tidak usah jauh-jauh Anda mencari Allah, karena Allah berada lebih dekat daripada urat leher. Risalah sudah benar, sudah 1600 tahun yang lalu disempurnakan oleh Allah untuk nabinya Muhammad.
Persoalannya sekarang bagaimana Anda mengaplikasikan sholat, bagaimana menunjukkan kepada dunia bahwa Islam itu damai, bahwa Islam itu dibawa oleh rahmatan lil alamin menuju ke Rabbul Alamin. Ini menjadi tugas panjenengan. Maka jangan terbatas pada sholat mugul ibadah, pada sholat lidzikri, tetapi sampailah as-sholatu mi'rajul mukminin. Kalau Rasulullah dimi'rajkan, semua hamba Muhammad, hamba Allah pasti bisa mi'raj, karena Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia diterima oleh Allah, dan kita mewarisi doa itu. Maka hadirlah dalam setiap sholatmu perjalanan mi'raj, maka engkau akan ketemu dengan Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.